Baik, seperti yang kamu lihat di hadapan kita, seperti yang dikatakan oleh pemimpin acara kita, Sherry, di mana hari ini merupakan Hari Ambassador sedunia, World Ambassador Day. Bagi mereka yang bergolongan umur 16 hingga 21 tahun. Selamat Hari Ambassador untuk kamu yang berumur ini. Dan bukan itu saja, semua anggota gereja kita rayakan bersama-sama. Tema yang diambil daripada General Conference di Youth Department, Save to Serve ataupun diselamatkan untuk melayani. Dan khotbah ini saya dapatkan dari Associate Ministerial Secretary General Conference, ditulis oleh Crystal E. Ward. Jadi saya berterima kasih kepada Sabah Ambassador Coordinator. Kalau di sini namanya Cheryl Delores Sanda, mungkin ada kamu kenal nih nama. Dia adalah penyelaras ambassador untuk Sabah Mission di bawah Departemen Youth Ministry. Oke, saya akan melakukan saja dan kita akan lihat bersama daripada ini slide. Baik, ada suatu soalan yang ditanya kepada untuk sabar. Harap dia tidak begitu lagi ya. Oke. Jadi seorang lagi ya. Di sini ada soalan yang ditanya untuk golongan kamu yang belia sekarang ini. Dan untuk kita semua juga anggota gereja, soalan dia, kamu bayangkan masa depan kamu. Kamu ada impian? Mau berjaya dalam pelajaran? Kan yang mau sama belajarkan college, university, mau dapat kerja yang bagus. Jadi kalau mau dapat kerja yang bagus, mau income yang bagus kan, kawin, ini yang mau kawin lah, mau mendirikan rumah tangga. Bayangkanlah itu kalau kamu punya impian lah, mau capai cita-cita besar yang kamu jadi apa? Lepas itu pergi, terbang pergi mana-mana, pergi Thailand nggak, Singapura, Laos begitu, kan? Impian ini tidak salah kan? Kan kita ada keinginan untuk apa yang kita mau. Tetapi di sini ada soalan yang kita pikirkan bahwa bagaimana kalau hidup kamu tidak berjalan seperti yang kamu rancang. Ada 3. Kamu masih percaya sama Tuhan kah? 1. 2, kamu masih setia? Kalau lain sudah plan Tuhan sama kamu, masihkah kamu mau berdoa? 3 soalan yang kamu tanya. Tapi jangan jawab sekarang. Jawab diri kamu masing-masing. Oke? Tetapi apa yang firman katakan kepada tentang masa depan? Boleh kita baca sama-sama? Kita baca yang bahasa Melayu lah, jangan bahasa Inggris lah. Melayu lah. Kita baca sama-sama. 1, 2, baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So inilah firman Tuhan. Dia cakap apa? Kamu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi dia bagi kamu apa?
hari depan yang penuh harapan. Jadi next ayat Alkitab, apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam 1 ayat 5. Mari kita baca sama-sama bahasa Melayu. 1, 2, baca. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari rahim. Oke, jadi sebelum kita keluar daripada rahim, daripada ibu kita, sebelum kita sudah ada plan kita masing-masing, tetapi Tuhan sudah kenal kita dan tahu apa masa depan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat ini diberitahu bahwa memang Tuhan mempunyai purpose ataupun tujuan dan rancangan untuk setiap kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak semestinya senang, lancar, atau tanpa masalah. Tetapi rencana Tuhan itu tidak selalu dengan kita punya plan kita. Sudah ada plan kita, tapi Tuhan punya plan lain lagi, kan? Kadang-kadang kita mau jalan cepat, mau yang terus begitu aja, mau yang dapat. Tapi Tuhan bagi kita proses ini, mesti kita lalui ini. Kita mau bersenang-senang, tapi Tuhan bagi ujian. Ingat belia, anak-anak muda termasuk saya sendiri. Di sini kita perlu belajar percaya kepada Tuhan walaupun hidup tidak berjalan seperti yang kamu mau, yang kamu inginkan. Karena mungkin bagus juga Tuhan punya plan. Tuhan sedang bagi kita persiapan yang lebih besar daripada kamu punya impian. Oke? Inilah bagian yang selalu kita bincangkan. Tetapi itulah hakikatnya. Rencana Tuhanlah yang terbaik untuk kita semua. Jadi hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita ambil satu cerita daripada kitab Kejadian. Kamu tahu siapa? Yusuf, Joseph. Kita ambil satu cerita tentang Joseph, Yusuf. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami datang dengan rendah hati di hadapan-Mu. Saya sadar bahwa saya tidak sempurna dan penuh kelemahan, tetapi saya percaya Engkau memakai saya. Tuhan, pakailah saya sebagai alat-Mu pada saat ini. Setiap kata yang saya sampaikan bukan kehendak saya sendiri, melainkan kehendak-Mu yang menguatkan dan memberkati. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap perkataan yang diucapkan dari hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Sesuai dengan tema kita, memang tajuk kita lah nih, Save to Serve. Diselamatkan untuk melayani. Kamu masih ingat cerita Yusuf? Selalu karena bawa cerita di kelas kanak-kanak primary di Tadika, kan cerita Joseph. Anak siapa itu? Tidak ada saya. Anak Yusuf, anak itu seperti itu ya, Yakub, Jacob nama dia, bukan Jacob sekarang, Jacob dalam Bible. Oke, anak Yakub. Seorang pemuda, dia mempunyai impian yang besar, dia mempunyai keinginan lah, mau masa depan yang cerah, itu yang dia mau. Macam kita juga kan, belia kita yang belia ini yang macam si Yusuf nih. Tapi apa yang berlaku kepada kehidupan si Yusuf? Sangat menyakitkan bagi dia. Dia dikhianati oleh saudara dia sendiri.
Sebab saudara dia tidak suka, abang-abang maksud saya, abang-abang tidak suka sama Yusuf. Tapi satu aja ada yang sangat sayang kepada Yusuf, bin Jamin. Benjamin nama dia. Ingat Yusuf, bukan Yusuf. Ingat Yakub bukan pilih kasih, semua dia sayang. Tapi yang menonjol Yusuf kan, sebab ada rencana Tuhan untuk dia. Sebab kita tahu juga nih abang ini susah sedikit nih, mau tegur. Dijual sebagai hamba, ini yang menyakitkan hati dia nih. Karena bawa pergi tempat yang sangat jauh. Sampai sana dapat kerja karena torok-torok lagi, karena apa lagi? Karena ialah itu kalau jadi hamba lah kan. Lepas tu karena dia digoda oleh istri Potifar, sebab maklumlah bah, si Yusuf ini tampan, handsome sangat kalau dalam cerita ini. Tapi Yusuf dia tidak mau, dia tahu niat buruk si istri Potifar. Jadi dia kena fitnah. Dan akhirnya dia di penjara. Dia tidak bersalah, kan? Tapi kenyataan si istri Potifar, dia betul-betul sebab dia suka handsome by si Yusuf. Tapi memang si Yusuf tidak suka. Tapi itulah hakikat dia. Ini cerita ini dia difitnah, yang di mana dia menggoda istri Potifar. Padahal istri Potifar yang menggoda Yusuf. Dia dipenjara dan dilupakan. Tapi soalan dia, bayangkan kamu di tempat Yusuf. Mula-mula oke aja kan sama keluarga dia, family dia, keluarga Yakub. Tapi yang next dia punya cerita, sangat sedih kan ini cerita dia. Tapi inilah impian yang dimiliki oleh Yusuf, tetapi Tuhan punya plan untuk Yusuf. Jadi melalui kehidupan Yusuf kita akan belajar apa sebenarnya maksud save to serve. Oke, saya akan lanjutkan. Dan soalan yang kita tanya dalam diri kita masing-masing. Kamu akan berkata seperti ini, Tuhan, kemanakah Engkau? Tuhan, kenapa hidup saya begini? Walau bagaimanapun Tuhan masih tetap menyertai Yusuf. Dengan frasa dia, satu frasa saja, Tuhan menyertai Yusuf. Ada bukti, ungkapan bahwa Tuhan menyertai Yusuf telah pun tercatat muncul sebanyak 4 kali dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2, 3:21 dan 23, dan ayat-ayat inilah yang menekankan bahwa Allah menyertai Yusuf di tengah penderitaan, baik di saat di rumah Potifar maupun di penjara. Ini ayat yang bukti yang Tuhan sentiasa menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan bagi dia karunia, kan? Dia bekerja dia bekerja angkat ini barang, tapi Tuhan punya gift sama si Yusuf. Dia pandai baca apa itu, kalau macam bina bangunan kan. Dia pandai. Itu sebab si Potifar suka ambil dia. Sebab dia sangat pandai atur ini. Dialah yang merancang kalau pasal bangunan lah. Oke, Kejadian 39 ayat 3, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat dia berhasil segala sesuatunya yang dia kerjakan. Apa yang dapat semuanya berhasil. Di Kejadian 39 ayat 1, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada dia. Dia sayang kepada Yusuf, macam manapun sakit hati Yusuf ini. Sewaktu dia menjadi seorang hamba. 39 ayat 23, karena Tuhan menyertai dia dan membuatkan dia berhasil.
Inilah bukti bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Baik, dalam Kejadian 50 ayat 18 hingga 21, akhirnya Yusuf setelah dia menjadi hamba dan di pendekkan cerita, Yusuf menjadi seorang pemimpin yang terkenal di Mesir dan dia menyelamatkan banyak orang daripada kebeluran sebab Fir'aun dia mimpi, dia bilang dia nampak 7 lembu yang gemuk kurus yang melambangkan adanya kebeluran di negeri itu. Itu sebabnya Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf sehingga dia mengatur semua itu, semua yang dia buat, orang-orang yang ada pada masa itu semua ikut perintah Yusuf. Apa yang berlaku di negeri Mesir. Ayat 50 ayat 20 dalam bahasa Melayu, dia cakap sama saudara-saudara dia, kamu bersepakat, dia bilang, kamu buat kejahatan sama saya. Tapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya banyak orang yang dapat diselamatkan seperti yang terbukti sekarang. Kan abang dia jual si Yusuf kan, tapi ujung-ujung dia oke kan kehidupan si Yusuf kan. Kamu yang kasih, kamu kan yang jahat sama saya, sekarang kamu kena. Bukan begitu ayat dia. Tidak demikian. Tetapi di sini saudara-saudara berniat jahat, dalam kurungan jual dia sebagai hamba. Tetapi itulah yang saya cakap tadi, macam mana pun dia, Tuhan pakai si Yusuf untuk menyelamatkan orang daripada kebeluran di Mesir. Jadi Tuhan boleh ubah perkara yang buruk dalam kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang baik menurut rencana Dia. Baik, ada 3 poin yang kita belajar di sini. 1, diselamatkan bukan bermaksud kita hidup terhindar daripada kesusahan. Kadang kita berpikir, oh kalau Tuhan sayang saya, mesti hidup saya baik-baik. Tidak demikian, tidak. Tapi sebaliknya, Yusuf ikut Tuhan, tapi tetap juga mengalami penderitaan dan kesusahan. Tuhan tidak janji hidup tanpa masalah, tapi Tuhan janji Dia akan bersama kita. Kamu tahu kalau lagu dia, Tuhan tak pernah janji, itu kan, langit selalu biru, itu kan. Beginilah, demikianlah ini kita punya pelajaran kita ini. Jadi masalah bukan bermaksud Tuhan tinggalkan kamu, tapi itulah tanda Tuhan sedang membentuk kamu. Nah, itulah proses kita. Proses kita ini sedang dalam pertemuan rohani kita. Oke? Bukan Tuhan tinggalkan, tetapi Tuhan membentuk kita. Oke? Seutuhnya. Itu poin pertama. Poin kedua, melayani bukan tentang position, kedudukan, tetapi kesetiaan kita. Memang Yusuf itu dia melayani di rumah ayah dia, ayah dalam keluarganya. Dia melayani di rumah Potifar, dia melayani di penjara. Yusuf tidak bercakap, saya tunggu hidup jadi baik dulu baru saya setia. Tidak, sebaliknya dia setia di mana dia saja berada, Yusuf. Jadi kita juga harus begitu. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu beja. Mulalah sekarang kamu melayani. Semua kita semua boleh melayani. Oke? Dan yang ketiga, poin yang terakhir nih. Kita diselamatkan untuk orang lain. Jadi memang waktu itu kehidupan Yusuf sangat buruk. Tapi di ujung dia sadar bahwa
semua kesakitan, masalah yang dihadapi ada tujuan sebenarnya, maksud Tuhan sebenarnya untuk Yusuf. Apa yang orang buat untuk jahat, Tuhan gunakan untuk kebaikan. Dia Yusuf, kita tahu yang abang dia datang, besar, mau umur so abang-abang, sebab Yusuf meningkat umur sudah kan. Datang pergi negeri Mesir sebab dorang punya stok makanan habis. Jadi dorang pikir Mesir ada stok kan. Jadi nampak saya si Yusuf sama abang dia memang ada niat kan mau balas dendam. Tidak, dia tidak mau balas dendam. Malah dia memilih mengampuni. Sakit hati kan karena jual lagi, tapi dia memilih untuk mengampuni. Dan akhirnya dia diguna untuk menyelamatkan orang daripada kebeloran. Itulah maksud sebenar save to serve. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya untuk untuk diri kita saja, tetapi kita diguna untuk menyelamatkan orang lain. Jadi sebagai kita punya rumusan atau kesimpulan kita dipanggil untuk satu, kita membawa terang kepada kegelapan. Oke? Dan yang kedua, membawa sukacita kepada yang sedih. Dan yang terakhir, bawalah penyembuhan itu kepada yang terluka. Ini masanya kita lakukan nih. Jadilah terang dalam kegelapan, jadilah pembawa sukacita, dan jadilah pembawa penyembuhan kepada mereka yang terluka. Seperti Yusuf, dia tidak tahu dia tidak tahu macam mana hidup dia yang berakhir, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu sentiasa menyertainya. Ayat yang terakhir ataupun kata-kata Yusuf, Lord, even when I do not understand your plans, I will still trust you because I know I am saved to serve. Wah. Semasa Anda kamu merenungkan kisah Joseph, mungkin Tuhan sedang bercakap kamu pada hari ini dan menggalakkan kamu untuk mempercayainya juga. Jangan hanya mempercayainya apabila segala berjalan lancar atau apabila impian kamu nampak jelas. Dia mau kamu belajar percaya walaupun keadaan itu kurang baik dan walaupun nampak tidak adil atau tidak masuk akal. Tapi Joseph, Tuhan tidak menyelamatkan Anda untuk hidup selesa, tetapi Dia mau menyelamatkan Anda untuk melayani. Oke? Jadi inilah message yang saya dapat sampaikan. Ringkas, tetapi inilah message yang sangat penting untuk kita, terutama sekali kepada orang muda kita dan untuk yang dapat keputusan result. Tanya untuk yang mereka yang mendapat result, dan apa kamu punya plan itu, berdoalah agar Tuhan memberikan plan yang terbaik untuk kamu. Bukan untuk mereka saja, tapi untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin acara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat-Mu semenjak hari ini. Terima kasih untuk acara yang telah kami terima. Tuhan, kami berdoa agar firman yang telah kami dengar tidak hanya berhenti di telinga kami, tetapi tinggal di hati kami dan menjadi sebuah dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi yang setia bagi dimanapun kami berada. Semoga pula kami mohon permintaan, lindungilah kami dalam perjalanan, jauhkan kami kepada bahaya, dan bawa kami kembali ke rumah dengan selamat.
berkati juga keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia menyertai kami sepanjang saat ini. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.